susu nih. Saya nggak ngomong apa-apa. Walaupun di masa pilih kampanye. siapa, walaupun di masa kampanye. Nggak bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang, misalnya nggak disebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Saya gelar dangdutan misalnya, Iya. lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, nggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain Nah sebagainya. itu tidak masuk. sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori money politik. Kalau Anda berpegang kepada aturan itu, nggak akan ada yang disebut dengan politik uang. Sama seperti orang pakai pamflet, spanduk, macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang, pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan nggak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya, itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Dia cukup buat fotonya dia, kadang-kadang dengan bunga, kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Tahun 2024 kesana kagak pakai yang gituan, tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh. Saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Bawaslu, kalau kalian terpaku pada hal yang begituan, kagak ada yang dinamakan dengan politik uang ini, selesai semua. Karena satu unsur aja mereka nggak penuhi, nggak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu, ya kan? Tapi kan yang terima uang, semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu hampir berapa? 60-65 juta seingat saya ya. Mereka yang memilih 02 itu karena ada unsur bansosnya. Ya, 51 juta pemilih yang memilih 02 ini faktornya karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya 02? Kagak kan, nggak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih 02. Dengan begitu ya mereka juga pilih 02 semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan ini bansos kita atur nih. Kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu bahaya nih di Pilkada 2024. Maka sesuai dengan arahan dari KPK itu, Mendagri sekarang ingin mengaturnya, misalnya dengan salah satu mengatakan 2 bulan sebelum Pilkada, hari H maksudnya, bansos sudah nggak boleh dibagikan. Telat. Nah itu presidennya 1 minggu sebelum Pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Ya kan telat. Itu kan kita mau mengatakan, KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji adil nggak cara yang kayak begini gitu loh kira-kira tuh. Ya kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas. Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan, sayang di negeri ini orang cerdas, jujur, rekam jejak berkualitas tidak diberi kesempatan oleh rezim yang berkuasa. Ya, orang jujur bersama orang jujur, orang curang bersama orang curang juga. Ya, kita juga bersyukur masih ada yang punya nurani maju terus. Bang Roy, NKRI membutuhkan orang-orang bermartabat, jujur, jelas demi NKRI. Ya, betul sekali kata Bang Ray. Penerima bansos pemilih 2 karena takut sama kadesnya juga. Nah, Pak Prabowo jika ada mantan presiden dan menteri rampas hak rakyat itu melanggar hukum wajib diadili, bukannya pikul dubur. Nah, Bang Rangkuti memang orang yang lurus, jujur, cerdas, dan berdiri di jalan yang benar-benar. Saya selalu mengagumi kecerdasan dan wawasan luasnya juga. Ya. Presiden yang zolim akan diberi balasan oleh Allah dunia akhirat. Jangan senang dulu presiden, kan sudah disumpah, tunggu waktunya cepat atau lambat pasti datang pembalasan yang sangat amat sedih. Baru merasakan semoga rakyat menyaksikan presiden yang zolim karena azab. Ya. Nah, Gibran itu beban
bagi Pak Prabowo, lepaskan aja Pak agar langkah Bapak ringan membangun negeri ini. Ya mantap Bang Roy Rangkuti dan Bung Adian, maju terus bersuaralah terus sampai mereka tumbang, rakyat mendukung perjuangan kalian. Ya maaf Pak Jokowi memang malah merusak undang-undang, licik untuk keluarga, harus haus kekuasaan, semoga Tuhan memberi kesempatan dan cepat segera bertaubat. Ya. Nah, orang seperti Bang Roy Rangkuti ini orangnya terlalu cerdas nyata. Saya salut dan sangat setuju. Maju terus Bang demi bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Roy Rangkuti sangat betul sekali. Ya, khususnya tentang pembagian bansos menjelang hari H pemilu, tegakkan hukum dan demokrasi dengan jujur, adil dan benar demi menjaga NKRI. Nah, negara kita adalah NKRI, bukan negara kerajaan. Terima kasih atas postingannya. Nah, sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa lepas dari kebohongan selama penegak hukum berwarna abu-abu. Ya, kekuasaan membuat mata terbuka, tambah rakus dengan kekuasaan, tapi kekuasaan membuat hati buat gelap keburukan di depan mata dan kelihatan. Ya, sebenarnya yang pantas jadi wapres adalah Bang Ray, pintar dan cerdas. Keadilan harus ditegakkan, bukan untuk orang-orang selain penguasa saja. Nah, pemilu kemarin bukan menciptakan kecerdasan tapi menciptakan kebodohan dan keterpaksaan. Ya, menafsirkan UU kok menurut selera hati hendak layak ditonton rakyat. Coba sekarang bagi uang bansos rakyat menantang jalan pilkada pilpres ya. Realita rakyat bahwa yang mendapatkan seorangan fajar uang sembako untuk tidak milih yang beri bansos uang sembako, pasti milih yang beri, ya. Aturan undang-undang sudah bagus, yang jadi masalah para hukum aparat negara dan aparat hukum keamanan dan KPU serta Bawaslu serta kepala daerah yang tidak netral ikut-ikutan bermain ini yang terjadi demokrasi kelam gelap, terjadilah banyak masalah akibat tidak jujur dalam tegas secara nurani yang sudah menjalani sumpah dilanggar pun juga. Nah, kapan hasil diskusi diterapkan di politik Indonesia? Siapa yang berani menjuruskan kesalahan sistem politik kita? Rakyat Indonesia belajar berpolitiklah yang benar. Jangan sampai kita buat buta politik karena hal ini menentukan nasib rakyat dan negara ke depannya. Nah, tentu kita tidak mau negara Indonesia ini bubar atau bangkrut. Kita harus pikirkan nasib anak cucu ke depannya. Bagaimana? Nah, mulut bukan tempat untuk mikir. Itu ketentuan Tuhan. Jadi apa ujungnya debat? Ya. Hukum tabur tuai akan terjadi kepada pengkhianat. Pengkhianat adalah tindakan lebih dari seorang penjahat besar. Anggota kelompok penjahat atau mafia pun tetap taat, setia, dan tidak berani berkhianat terhadap pimpinannya. Ya, tapi Mulyono mampu berkhianat terhadap partai yang membesarkan dari bawah dan dari bukan siapa-siapa sehingga menjadi pemimpin puncak. Bahkan anak dan mantunya dijadikan wali kota. Ya, Mulyono mampu melakukan pengkhianatan ini karena dia tidak akan pernah merasakan tekanan dikalahkan mencapai keberhasilan seperti yang dialami Megawati di era Orde Baru dan dia tidak ikut proses perjuangan reformasi juga. Ya, benar kata Pak Rai, apalagi di daerah di pelosok, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ditanya jawabnya mau pilih yang kasih uang, itu hanya dikasih 50.000 udah senang. Latar belakang yang dipilih pun tidak tahu sama sekali. Ya, aturan memang dibuat dan dipersepsi untuk ditelikung dengan bahasa. Ya, Kudari, Bahlil, dan lain-lain dipersiapkan untuk membantah kecurangan pemilu. Tafsir aturan seenaknya untuk memanipulasi money politik. Rakyat sengaja dimiskinkan dan bodoh agar bisa disuap bansos dan segala macam bantuan-bantuan lain terkait dengan politik ataupun kampanye ya. Bansos yang dibagikan pakai duit rakyat kok diperuntukkan elektoral, ini money politik yang korupsi. Ya, suara elektoral tidak berdosa, cuma hukum suap dan yang disuap hukumnya masuk neraka, artinya tidak bisa dihapus dengan tobat saja. Ya, makanya orang miskin dipelihara, apalagi tahun depan berbagai pajak naik, otomatis orang miskin bertambah dan otomatis ilmu bansos Jokowi bermain lagi di 2029 depan. Ya, bahkan sekarang lebih tragis, tim ses memberi uang kepada rakyat 100.000, tapi tim ses minta foto calon, uang dicoblos. Nggak usah pusing minum puyer aja, kalau udah sembuh doakan saja semoga orang yang curang biar hidupnya nggak tenang di alam gelisah. Ya. Debat itu tidak ada gunanya kalau MK tidak bertindak untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Kalau mau demokrasi berjalan baik, batalkan pemenang pemilu yang menggunakan kecurangan. Untuk menang itu baru bikin pelaku yang curang akan takut untuk pemilu ke depannya. Ya, mau percaya pada siapa? Semua punya saksi, tahu persis di lokasi yang ngeyel tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, orang-orang pintar dan kritis di zaman sekarang jadi penurut. Manut dengan kekuasaan, bukan taat hukum aturan. Sandiwara dunia yang akan jadi trik rekor mereka nantinya. Ya, orang yang munafik lidahnya mudah untuk berbohong, tapi tunggu azab di dunia karena doa orang pasti dikabulkan. Mantap ceritanya, harus ditangkap yang salah yang aturan, yang ada-ada saja, yang merusak demokrasinya juga diadili juga. Nah, politik uang atau politik perut ataupun money politik adalah suatu bentuk pemberitahu atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Ya, memang kebanyakan pejabat negara itu otak maling dan penipu rakyat. Faktanya ada pejabat dari dulu rakyat masih banyak yang usaha. Ya, betul Pak. Mbak yang kerudung biru
itu takut tidak dapat cipratan uang jangan membela yang salah Mbak kerudung biru ya. Jabatan sekarang didapat dari uang dan bansos orang sekarang menghalalkan segala cara tidak takut haram yang penting dapat kedudukan emboh besok pie dadine. Nah, undang-undang KPU sengaja membiarkan bagi-bagi uang. Lebih baik pilih kepala negara lewat DPR juga. Kalau bansos dibagi atau dilakukan, presiden apa nggak punya staf pembantunya seperti menteri dan ke bawahnya apa nggak ada orang? Ya, penyelenggara pemilu sudah satu kubu dengan salah satu calon dari lingkungan penyelenggara negara. Repot dan mencari kebenaran aja sulit sekali. Nah, kalau seorang mencalonkan apa saja, apa itu gubernur, bupati, kalau dia ngasih-ngasih duit ke warga itu namanya politik uang, Ibu. Nah, memberikan uang atau bansos itu money politik. Coba bagi setelah pemilihan, itu baru tidak kategori money politik, ya. Untuk penegak hukum digaji dari anggaran negara yang dibayar dengan pajak yang berasal dari rakyat. Rakyat bersusah payah untuk membayar pajak, seberapapun besar pajak dibayar lunas tanpa tawar-tawar. Jadi untuk penegak hukum berlakulah sesuai fungsi dalam jabatan. Bekerja dengan tupoksi. Bekerja bukan berdasarkan pesanan, karena gajimu bukan berdasarkan banyaknya juga pesanan. Ya, laknat semua yang merasakan kelicikan terhadap rakyat. Aji mumpung saja ingat pesanan mati di situ baru ingat pingin insaf. Ya. Otak yang tidak tahu malu, orang yang bagi-bagi bansos menjelang pemilu, atau setidak-tidaknya kurang 30 hari menjelang pemilu, termasuk orang-orang yang menyetujuinya tidak tahu malu, karena bansos itu uang negara, tidak boleh untuk keperluan pribadi. Ya, Bang Rangkuti bukan hanya cerdas, tapi menjaga kejujuran dan kebenaran. Yang lain banyak yang cerdas tapi tidak jujur, dan kecerdasannya malah untuk membela kecunjungan yang salah, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya dong. Benar, Bang Rangkuti cuma penguasa pura-pura tidak mengerti atau tidak mengerti kalau itu menguntungkan diri sendiri atau golongannya, betul kan? Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.